Aku salah. Tak pikir gua durung siap nyekeli cempaka kuning, kata Simba yang saat melihat senjata mata tombak yang masih dipegangi oleh Bima. Mendengar itu, semua menoleh ke arah Simba yang kini tengah berdiri memunggungi mereka. Ngapunten bah, kul badhe tanglet. Kok saged Bima mendit pusaka niku? Ujar Pak Ari penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Cerita kali ini berjudul Cerita Tentang Mereka. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Kini Bima sedang berdiri di sebuah tempat yang begitu asing, seperti sebuah desa yang masih terisolasi jauh dari perkotaan. Ia mengedarkan pandangannya. Dia melihat seorang wanita muda sedang berjalan dengan tergesa-gesa. Wanita itu berusaha secepat mungkin berjalan dengan kakinya yang cacat. Sesekali ia melihat ke belakang hanya untuk sekedar memastikan kalau dia tidak dilihat oleh warga desa. "Itu Bu, lihat, anak pembawa sial lagi keluar dari sarangnya," bisik wanita parubaya pada wanita yang lain yang ada di sebelahnya. "Shh, diam. Bisa dengar dia nanti. Dia itu pembawa sial. Harusnya sudah lama diusir dari desa kita," timbal ibu tersebut. Wanita itu berhenti sejenak saat mendengar suara bisik-bisik yang terdengar jelas di telinganya. Bima yang melihat itu paham bahwa keberadaannya saat itu tidak dianggap sama sekali. Bahkan bisa dibilang mereka membencinya. Tatapan sinis dan jijik tertera dengan jelas saat ibu-ibu itu memandanginya. Perasaan aneh tiba-tiba mengalir dalam tubuh Bima, seolah tahu apa yang sedang dirasakan oleh wanita itu. Perasaan sakit hati dan dendam terhadap warga desa. Memejamkan mata dan mengatur napas, Bima sekali lagi mencoba untuk jauh merasakan lebih dalam lagi. Sudah menjadi makanan sehari-hari dengan ucapan dan hinaan yang muncul dari bibir orang-orang yang ada di sekitarnya, menampilkan senyum kecut dan kembali berjalan. "Andai aku memiliki tubuh yang sempurna, wajah yang cantik, pasti mereka tidak akan menuduhku macam-macam," ucapnya lirih. Namun tergambar jelas dari raut wajahnya, hatinya begitu perih dan ngilu. "Kenapa, Rom?" Terdengar suara wanita renta, terkesiap. Ia mendongakkan kepalanya. Tidak sadar kakinya sudah menuntun hingga sampai di depan rumah di mana dia dan ibunya tinggal. "Arum gak apa-apa, Bu," ujarnya sambil tersenyum menjawab pertanyaan Lastri, wanita yang merawatnya dari kecil, sosok ibu yang selalu menyayanginya. "Yo wes, masuk sana, bersih-bersih terus makan," kata Lastri sambil melanjutkan kegiatan menyapu halaman. Mengangguk, Arum berjalan menuju ke dalam rumah. Kondisi rumah Arum memang terlihat sederhana, tidak banyak barang. Rumah itu adalah peninggalan dari mendiang bapaknya, salah satu harta warisan yang sebisa mungkin mereka jaga dan rawat sebaik-baiknya. Pikiran Arum masih begitu kalut. Keinginan untuk bisa menjadi seperti orang-orang begitu menguasainya. Sedari tadi makanan yang ada di depannya pun belum tersentuh sama sekali. Melihat itu ada rasa khawatir yang muncul di hati Lastri. "Kok melamun? Kenapa, Tondok? Sini cerita sama ibu," ucap Lastri yang mengagetkan Arum. "Gak apa-apa, Bu. Arum cuma kecapean. Badan rasanya gak karuan," kilahnya. Tidak mau menambah beban Lastri. Dia tahu ibunya.
Bercerita hanya akan menampilkan raut wajah sedih dan berulang kali minta maaf atas kondisi yang menimpa Arum saat ini. Tidak bisa dibilang baik-baik saja, dengan kakinya yang cacat serta bekas koreng di area wajahnya, membuat Arum harus menggerai rambutnya yang panjang untuk menutupi sebagian mukanya. Mungkin inilah yang membuat warga desa enggan untuk berinteraksi dengannya. Nelangsa dengan apa yang terjadi, Arum bangkit tanpa mengucapkan apapun dan langsung masuk ke dalam kamar. Sudah puluhan kali dia menangis. Berbagai cara dia lakukan agar bekas koreng yang ada di mukanya itu bisa hilang, mulai dari ramuan tradisional hingga pergi ke tabib, tetapi tetap saja luka-luka yang ada di tubuhnya tidak bisa hilang. Kelelahan karena menangis tanpa sadar, Arum pun tertidur di senja itu. "Duk, bangun!" Terdengar ucapan lembut dari arah samping tempat tidur Arum. Dia merasakan usapan lembut menerpa rambutnya. Menggeliat, Arum membuka mata. Seketika dia kaget. Tadinya dia berpikir bahwa suara wanita yang membangunkannya itu adalah Lastri. Namun ternyata itu bukanlah ibunya, melainkan sosok wanita yang cantik dan rupawan. Melihat itu, Arum langsung beranjak untuk menuju ke ujung kasurnya. Dengan jelas kali ini dia melihat seorang wanita yang begitu cantik. Kulitnya halus, warnanya kuning langsat bagai cahaya rembulan yang sedang bersinar terang. Rambutnya hitam lurus tergerai hingga punggungnya. Bibir dan matanya yang indah membuat siapa saja pasti betah berlama-lama menatap wanita itu. "Renindo." Sekali lagi wanita itu memanggil Arum untuk mendekat ke arahnya. Bagai terhipnotis, Arum mendekati wanita itu. "Ngapunten, panjenengan sinten nggih?" ucap Arum sopan saat sudah berada di depan wanita itu. "Ora perlu ngerti aku sopo," jawabnya dengan senyum lembut. "Yen kowe pengen dadi ayu, aku iso ngewangi kowe, Nduk." Lanjutnya yang kini sudah membelai pipi Arum. Arum tersentak. Dirinya bangun dengan napas yang memburu. "Ternyata cuma mimpi," ucapnya sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Segera dia bangkit dari ranjangnya untuk menuju ke kamar mandi. Malamnya dia tidak bisa melepaskan ingatan tentang mimpi yang terjadi sore tadi. Wanita itu benar-benar cantik. Ingat sekali dirinya bisa menjadi seperti itu, dengan kulit yang halus dan badan yang begitu sempurna. "Andai aku bisa menjadi seperti itu, pasti orang-orang desa akan menyanjungku," batin Arum yang tengah duduk menatap langit tanpa bintang malam itu. Hembusan angin dingin tiba-tiba menerpa wajah Arum. Sejenak dia menikmati angin yang berhembus lumayan kencang, hingga dia mendapati ada satu bayangan, seorang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk saat ini. Dilihatnya dengan seksama sosok itu, tapi jarak yang lumayan jauh membuat pandangan Arum tidak begitu jelas bisa menangkap siapa sosok itu. Merasa takut, dia beranjak masuk dan segera menutup pintu rumahnya. Suasana dalam rumah sudah sepi. Lastri ibunya juga pasti sudah tidur. Saat sudah hendak masuk dalam kamar, begitu kagetnya dia, sudah ada orang yang duduk di tepian ranjang. "Sopo kowe?" tanya Arum yang kini mulai dilanda ketakutan. "Ora usah wedi, Nduk," katanya. Namun Arum masih tetap setia berdiri di depan pintu. Dia punya perasaan tidak enak dengan wanita di hadapannya. Wanita itu bangkit, Arum sedikit mundur. "Bukannya kowe pengen ayu, Nduk?" ujarnya masih menatap Arum dengan senyum yang begitu memikat. Sedang Arum sendiri saat ini benar-benar merasa takut dengan apa yang dilihatnya. Jelas dia bukan manusia. "Yen kowe pengen ayu, tak tunggu malam Selasa kliwon ning sendang sisi desa kae," ucapnya dengan dibarengi sosok yang tiba-tiba lenyap dari pandangan Arum. Kaget, Arum berlari menuju kamar ibunya. "Tok tok tok. Bu, ibu," ucap Arum panik dengan yang barusan dia lihat. Beberapa kali dia menoleh ke arah kamarnya, takut sosok itu kembali muncul. "Ngopo to, Rum?" ujar Lastri yang panik melihat raut wajah Arum. "Iku, Bu, ana demit ning kamarku," ujarnya sambil menuju ke arah kamarnya. Tidak percaya dengan ucapan anaknya, Lastri pun berjalan untuk menuju kamar Arum. Dilihatnya tidak ada siapapun di sana. "Ora napa-apa lho, Nduk. Kowe iki nglindur, Pok," ujar Lastri.
sedang Arum yang berdiri di belakangnya ibunya menengok ke dalam kamar. Dan benar, tidak ada siapa-siapa. Wanita itu benar-benar sudah menghilang. Masih merasa takut, Arum minta pada ibunya untuk tidur bersamanya malam itu. Tak terasa pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam jantan mengawali subuh yang masih berselimut kabut. Arum yang sedari tadi malam tidak bisa tidur dengan pulas, masih memikirkan kata-kata wanita yang berdatangan ke kamarnya itu. Siapa wanita itu? Batinnya. Namun semakin dia memikirkan, justru kepalanya semakin bingung. Apa benar kejadian semalam itu nyata? Beranjak ke dapur, Arum mencoba mengusir pikirannya tentang sosok wanita yang terus hadir di kepalanya. Sinar matahari memang belum terlihat, tapi beginilah kebiasaan Arum sehari-hari. Semenjak setengah jam yang lalu dia sudah berkutat di tungku kayu. Lunduk, tangi jam piro kowe iki? Kok wis regemen? Ya wene wis ning ngarep luwang, ujar Lastri yang sudah berdiri di belakang Arum. Sampun ketua Bu. Lah ibu sarene pules banget, jawab Arum yang masih mengipasi api-api agar tetap menyala. Ya wis kono mbah, ben ibu sik masak, pinta Lastri. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, Arum beranjak menuju kamar mandinya mengambil pakaian kotor dan segera menuju sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Berjalan dalam keadaan keremangan subuh, beberapa kali Arum menoleh ke belakang. Dirinya merasa sedang diawasi oleh sesuatu. Mempercepat langkah agar segera tiba di sungai, dia berharap setidaknya ada orang di sana. Walaupun Arum tidak berani mendekati warga desa, tetapi setidaknya ada orang yang bisa dimintai tolong jika terjadi sesuatu. Benar saja, saat sudah hampir sampai di tepian sungai, Arum melihat ada ibu-ibu yang sedang mencuci baju. Merasa tenang, dirinya berjalan menuruni jalanan yang menurun menuju ke arah sungai. Bruk. Arum tiba-tiba kehilangan keseimbangannya karena kakinya terpeleset tanah yang licin. Tubuhnya terjatuh terguling hingga dekat dengan sungai. Isi keranjang berhamburan kemana-mana. Aduh. Arangnya mencoba berdiri, kakinya begitu sakit, pinggangnya ngilu. Syukurin, bocah pembawa sial. Harusnya udah dari dulu dibakar hidup-hidup, ucap keji salah seorang wanita yang sedang mencuci di sana. Mendengar hal itu, air mata Arum turun tanpa disadarinya. Badannya sakit tapi hatinya jauh lebih sakit. Arum teringat, tiap kali dia bermain dengan teman-temannya sebayanya, selalu orang tua dari temannya itu melarang untuk dekat-dekat dengan Arum. Anak pembawa sial, katanya. Tiap kali ada kejadian yang menimpa desa di mana Arum tinggal, selalu dia yang menjadi sasaran warga. Warga mengira bahwa orang tua Arum, terutama bapaknya, telah bersekutu dengan iblis. Karena itulah lahir Arum dengan bentuk dan rupa yang sangat mengerikan. Tertatih kembali, Arum berjalan sedikit menjauhi dari ibu-ibu tadi. Dia tidak mau langsung balik ke rumah. Dengan kondisinya saat ini, pasti hanya akan menambah kekhawatiran Lastri. Masih dengan air mata yang bergulir, Arum merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, dendam yang teramat dalam. Malam Selasa Kliwon Yonduk. Lirih terdengar suara yang datangnya entah dari mana. Celinguan Arum mencari sumber suara itu, tetapi yang didapatinya hanya kesunyian biasa. Karena merinding, segera buru-buru Arum menuntaskan pekerjaannya. Dirasa semua sudah selesai, Arum beristirahat sejenak. Kakinya terlihat memar. Kembali dia teringat dengan ucapan ibu-ibu tadi. Sekali lagi, rasa perih dan dendam muncul di hati Arum. Bangkit berdiri walau rasanya kakinya begitu ngilu, dia melangkah perlahan kembali ke rumah. Adegan berganti, kali ini Bima sedang berdiri di sebuah kerumunan. Banyak orang-orang berkumpul di depan rumah Arum. Wanita pembawa sial, harusnya sudah dari dulu diusir dari tempat ini, teriak seorang laki-laki parubaya. Ampun pak, jangan, ratap Lastri yang kini duduk bersimpuh di sebelah Arum. Badan Arum yang kini terlihat berantakan, hampir seluruh tubuhnya ditelanjangi di muka umum. Sudah cacat, burik, jelek, masih menggoda suami orang, bentak wanita yang Bima ingat, salah satu wanita yang pernah mengatai Arum. Ampun, saya tidak tahu apa-apa bu. Suami ibu yang mendatangi saya dan mencoba melecehkan saya, ratap Arum. Mana ada laki-laki yang mau sama kamu?
Sekali lagi ucapan keji muncul dari beberapa warga yang ada di sana. Kali ini Bima mengedarkan pandangannya. Benar saja, dia melihat ada satu laki-laki yang di sebelahnya ada sosok wanita buruk rupa, mirip sekali dengan sosok yang ada di dekat Mbak Maya waktu tidur kemarin. Sirep, ucap Bima. Baginya sungguh aneh, memang benar. Secara logika, mana ada laki-laki yang mau secara sadar melecehkan Arum. Bukan merendahkan, tapi memang kondisi Arum seperti itu. Jelas pasti tidak ada laki-laki yang mau berinteraksi dengannya, apalagi melecehkannya. Kembali Bima melihat ke arah Arum. Adegan sekali lagi berubah. Kini Bima sedang berdiri tepat di kamar Arum. Dilihatnya dia sedang buru-buru. Sepelan mungkin Arum membuka pintu kamarnya, seolah tidak mau didengar oleh ibunya. Merasa kondisi aman, dia berjalan untuk melangkah keluar rumah. Malam masih larut. Bulan bersinar dengan terangnya di atas. Arum sudah muak dengan semua yang terjadi dengan hidupnya. Hampir seminggu ini dia selalu didatangi oleh sosok wanita yang dulu pernah menemuinya. Merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini, Arum bergegas untuk menuju sendang yang disebutkan oleh sosok itu. Perjalanan untuk menuju sendang benar-benar mengerikan. Tidak ada penerangan sama sekali. Jalan setapak yang dilaluinya hanya sebatas tanah dengan kanan kiri masih berupa pepohonan yang lebat. Beberapa kali dia menolehkan pandangannya, takut jika dilihat warga desa. Sudah hampir setengah jam dia berjalan hingga terlihat ada sebuah sendang. Mata air itu tidak begitu besar, tetapi jelas membuat siapa saja yang melihatnya begitu ngeri. Bergidik sejenak, Arum ingin berjalan kembali ke rumahnya, tapi ingatannya tentang hinaan dan cacian serta fitnah yang diterimanya membuat sakit hati kembali muncul. Nekat Arum berjalan ke arah sendang itu. Sepi, tidak ada siapapun. Yang terdengar hanya suara saut-sautan serangga dan kodok yang memecahkan keheningan malam. Awalnya dia merasa bahwa tidak mungkin ada seorang di sini. Mungkin dia salah karena mempercayai sesuatu yang bisa saja itu hanyalah imajinasinya. Duk, terdengar suara lirih. Menoleh ke arah sumber suara, Arum melihat sosok wanita yang selalu hadir di mimpinya sedang duduk di atas batu. Begitu indah dan memukau, dilatar belakangi dengan cahaya rembulan. Sosok yang begitu cantik itu membuat Arum diam melongo melihatnya. Duk, Mreneo, ujarnya meminta Arum untuk mendekat. Bagai terhipnotis, tertatih Arum mendekat ke arah wanita itu. Aku wis ngerti apa sing dadi masalahmu. Kowe pengen ayo tondok, ucapnya saat Arum sudah berada di jangkauannya. Nje Nyai, ucap Arum terbata. Kini sosok itu minta Arum untuk duduk di bawahnya. Perlahan dia membelai rambut Arum. Kaget dengan perlakuan yang diterima, Arum yang sedari tadi merasa bahwa ini hanya sebuah imajinasinya. Kini ia yakin bahwa sosok itu memang benar-benar nyata. Gampang, Duk. Yen kowe pengen dadi ayu kaya aku, akeh wong lanang sing seneng karo kowe. Carane gampang, ujarnya lembut dengan senyum yang menawan. Pripun carane, Nyai? Tanya Arum yang kini sudah dilanda hasrat untuk mendapatkan keinginannya. Masih tersenyum, sosok tersebut kini berdiri. Kowe wis bener-bener siap, ujarnya. Kula mun boten kiat malih, kalian niki sedanten, Nyai, ucap Arum yang masih merasa sakit hati dengan perlakuan yang diterimanya selama ini. Ya wis nek ngono, gawake aku getih perawan ben Selasa kliwon, katanya sambil menoleh ke arah Arum. Arum yang mendengar hal itu kaget. Ternyata dia sedang diminta untuk mencari tumbal agar dia bisa menjadi wanita yang cantik jelita. Perasaannya beradu antara ingin melanjutkan atau tidak. Kowe wis siap, Duk? Kudu gelem, ora iso dibatalke maneh. Yen ora, ya awakmu dhewe sing kudu dadi ingon-ingonku ning kene
Lanjutnya, kaget bagai disambar petir, Arum merasa terjebak dengan tipu muslihat sosok yang ada di depannya kali ini. Wes, saiki, kowe aduson yang sedang iki, perintah sosok itu. Sekali lagi bagai terhipnotis, Arum melepaskan satu persatu kain yang melilit tubuhnya dan menyisakan kain yang dijadikan sebagai kemben. Melangkah dia memasuki sendang itu. Saiki, kepengenanmu wis kedadian, Dok. Ojo lali, malam Selasa kliwon, gawakno getih prawan ning kene, ujarnya. Carane pripun Nyai? Ujar Arum yang kini sudah beranjak dari dalam sendang tersebut. Gampang, golek ono perawan, tak kai ilmu ben iso nyirep uwong. Kek no jungkat iki, engkau wonge bakal moro rene dewe. Mengerti, Arum mengangguk dan mendekati sosok wanita itu. Kini kepalanya kembali diusap-usap dan diberikan cara untuk menyirap orang lain. Adegan pun berubah lagi. Kini Bima berada di sebuah pasar. Banyak sosok laki-laki yang memperhatikan wanita-wanita yang sedang berjalan di depan mereka. Wanita yang begitu cantik. Bima yang tidak tahu siapa sosok itu, namun seketika dia paham, itu adalah Arum. Jauh berbeda dengan apa yang Bima lihat sebelumnya. Sosoknya kini terlihat sangat cantik. Kulitnya bersih, rambutnya disanggul rapi, namun tetap saja Bima bisa melihat ada kabut hitam yang menyelimuti tubuh Arum. Dek, mau kemana dek? Kok sendirian? Tanya seorang pemuda yang berani mendekati Arum. Tersenyum, Arum tidak menjawab dan malah pergi meninggalkan pemuda itu. Dia berjalan melenggak-lenggok pantatnya seolah sedang menggoda laki-laki yang ada di sana. Merasa senang mendapatkan perlakuan seperti itu, Arum berjalan kembali ke arah rumahnya. Aneh ya Bu, tiba-tiba bocah itu jadi cantik seperti itu. Terdengar suara wanita yang masuk ke dalam telinga Arum. Tersenyum, ia kembali berjalan dan tidak menghiraukan perkataan yang barusan didengarnya. Tunggu saja, kata Arum sambil mengingat perlakuan yang selama ini ia terima. Ingatan yang muncul saat dirinya dihina dan difitnah sekali lagi membuat dendam yang muncul begitu kuat. Adegan pun berganti lagi. Malam sudah datang. Arum dari tadi sudah siap-siap pergi meninggalkan rumah. Diamati suasana sudah sepi, yang berarti ibunya Lastri sudah tertidur. Mengingat pertama kali ibunya melihat kondisi Arum, dia tidak percaya. Tetapi dengan dalih bahwa Arum mendapatkan berkah, berkat kesabarannya selama ini, lambat laun Lastri menerima itu semua. Dia yakin bahwa memang Tuhan sudah memberikan keajaiban untuk putri semata wayangnya itu. Berjalan menuju ke arah desa. Kali ini Arum mendekati sebuah rumah, di mana dia selalu mendengar cacian dan hinaan dari si pemilik rumah, Bu Wanti, wanita yang benar-benar dibencinya. Dengan penuh dendam dia akan membalaskan apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Beberapa saat dia melihat ke arah rumah itu, begitu sepi dan tentram. Menyeringnya dia menaruh sisir kayu di bawah kursi. Arum yakin sisir itu akan digunakan oleh si pemilik rumah. Adegan pun kembali berganti. Suasana desa begitu gaduh. Para warga sepertinya begitu panik. Terlihat beberapa orang mondar-mandir. Melihat itu, Arum segera menghampiri kerumunan itu. Ada apa Pak? Tanya Arum pada salah satu warga. Itu Neng, anaknya Bu Wanti. Sejak kemarin dia seperti kesurupan. Kulitnya membusuk. Pagi tadi katanya meninggal dunia, jawab bapak itu. Setelah kejadian itu, setiap bulan pada saat malam Selasa Kliwon, selalu saja ada warga yang meninggal. Kecurigaan warga semakin menjadi-jadi, manakala sosok Arum yang dulunya cacat dan buruk rupa itu tiba-tiba menjadi seorang yang cantik. Tidak sampai di situ saja, banyak sekali pemuda yang mulai tergila-gila dengan Arum, hingga puncaknya warga merasa jengah. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Arum. Tanpa ada penjelasan apapun, rumah itu langsung dibakar oleh warga yang buta karena amarah. Terlebih oleh keluarga korban yang memang dari dulu menaruh curiga pada Arum. Melihat itu semua, Arum mencoba untuk melarikan diri bersama ibunya.
Sayang dia bisa dikejar dan kembali dibawa ke arah rumah tinggalnya. Suasana riuh pun kembali terjadi. Arum kali ini sudah diikat dan dipukuli begitu keji oleh warga kampung yang mengundang amarah. Tidak tahu bagaimana kabar tersiar Arum menjadi cantik karena persekutuannya dengan iblis. Arum kembali meratap, minta tolong pada Nyai yang memberikan kecantikan yang diberikan padanya. Namun sosok itu bahkan tidak menampakkan dirinya. Tubuh Arum sudah ditelanjangi. Kini dia berdiri, memelas di depan rumahnya. Ibunya Lastri hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya. Sumpah, kabeh kowe sing gawe aku koyo ngene bakal nerima ganjarane. Desa iki bakal mati, ambu mayat, teriak Arum. Mendengar itu warga bertambah geram. Segera tubuh Arum diguyur minyak tanah dan dibakar hidup-hidup di depan ibunya Lastri. Bima tersentak. Dia kembali membuka mata. Apa yang dilihatnya benar-benar membuat muak dan marah. Sosok Kediswari sudah banyak menjerumuskan orang-orang, memanfaatkan penderitaan seseorang untuk mendapatkan ingon-ingon untuknya. Bima berdiri, kemarahannya begitu memuncak. Hasrat ingin melenyapkan Kediswari begitu kuat. Sosok Banaspati yang ternyata dari tadi mengelilinginya tiba-tiba berhenti karena merasakan amarah dari cempaka kuning yang meluap. Begitu juga dengan Krama Sengkono. Tiba-tiba dia membabi buta menyerang para penghuni alas Lalijiwo. Bima berjalan menuju ke arah Kediswari, tangannya terkepal dengan erat, memegangi mata tombak cempaka kuning. Tidak ada satupun makhluk yang mendekat ke arah Bima. Mereka takut dengan aura cempaka kuning yang mengedarkan aura membunuh yang sangat begitu kuat. Bima murka dengan apa yang dia lihat. Emosi mengelayuti dirinya, membuatnya lupa dengan semua yang tengah terjadi. Yang ada dalam dirinya hanya ingin menghancurkan, membakar, dan membuat jera sosok Kediswari. Ia berjalan dengan langkah yang mantap. Tubuhnya yang kecil seolah terlihat bagai seekor harimau yang mendekati masanya. Dia benar-benar hilang kesadaran. Kediswari! Teriak Bima lantang. Suaranya menggema memenuhi Sanggarpati. Mengetahui itu bukan Bima, Pak Arif yang sedari tadi sedang berusaha mengumpulkan tenaga, mencoba untuk berdiri. Ciloko, ucapnya saat melihat Bima dengan tatapan bengisnya menuju ke arah Kediswari. Aku terus sedih loh, kowe tak konco Sanggarpati. Rusak, bentak Bima yang kini sudah berhadapan dengan Kediswari. Wanita itu bersimpuh di bawah Bima. Ketakutan menyelimuti Kediswari. Kapan saja dirinya bisa dibakar oleh sosok yang berada di tubuh bocah Bima saat ini. Ngapunten Nyai, ratap Kediswari memohon ampun. Tidak ada rasa belas kasihan lagi yang muncul. Yang ada dalam diri Bima hanya ingin menghancurkan sosok yang ada di depannya. Turwo, ucapnya sambil mengangkat mata tombak yang sedari tadi dipegangnya. Melihat itu Kediswari hanya bisa pasrah. Bima, kendalikan dirimu. Ingat apa yang aku katakan. Mereka tergantung pada dirimu, ujar Pak Arif yang sudah tiba-tiba memegangi tangan Bima. Mengetahui hal itu, Bima menoleh dan menyeringai pada Pak Arif. Bocah iki wis dudu urusanmu maneh, ujar Bima dengan menampilkan seringai yang mengerikan. Ngapunten Nyai, ini tetap jadi urusan saya, karena saya dan Bima kesini untuk mengambil sukma dari Maya, ujar Pak Arif sambil memperlihatkan kondisi Maya yang berada di tengah pendopo. Terlebih Simbah sudah berpesan pada saya, jika saya harus menyelamatkan cucu perempuannya. Jika Kediswari dibakar sekarang, sukma Maya juga akan ikut terbakar, lanjut Pak Arif. Mendengar hal itu, Bima menurunkan tangannya. Dia berbalik dan berjalan untuk menuju ke arah pendopo. Dilihatnya Maya memang masih terkulai, tubuhnya seolah sedang tertidur. Cak Ayu, Tangiyo, ucap Bima lirih sambil membelai rambut Maya. Terjadi pergerakan. Tubuh Maya segera bergerak perlahan, sedang Bima tersadar dengan apa yang barusan dia lakukan. Dia tahu, dia melihat semua. Dia ingat, emosinya tadi membuat dirinya lepas kendali. Mbak Mai, ucapnya sambil bersimpuh di sebelah kursi rotan itu. Bima, gagapnya.
Bima, tolong Mbak Bim, Mbak mau pulang, Mbak takut di sini. Jeritnya meraih tangan Bima. Ya Mbak, setelah ini kita pulang ya, ucapnya. Masih menenangkan saudara sepupunya itu. Dirasa sudah tenang kembali, Bima melihat ke arah tengah lapangan. Kediswari masih duduk bersimpuh. Pak Arif yang berada di dekatnya menjaga agar dia tidak kabur. Bim, sebaiknya kita bawa Maya ke tempat Simbah, ujar Pak Arif saat sudah tiba di Bima. Kenapa Pak? Kita tidak langsung pulang? Tanya Bima heran. Sukma Maya sudah terlalu lama di sini. Aku sendiri tidak tahu apakah akan berdampak pada raganya atau tidak. Terlebih lagi lebih baik kita ke gubuk Simbah dulu. Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan, jawab Pak Arif. Lalu bagaimana dengan Kediswari Pak? Kalau dia dibiarkan seperti ini, bisa saja dia akan mencari mangsa lain untuk menjadi ingon-ingonnya, kata Bima sambil melihat ke arah Kediswari. Dia tidak akan pernah percaya dengan muka penyesalannya itu. Wedi karo cempaka kuning cah, kata Krama Sengkono yang tiba-tiba sudah berada di sebelah mereka. Tidak bisa dipungkiri, saat ini dengan kejadian yang sudah Bima lihat, tidak bisa lagi dia merasa kaget dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Tapi, bagaimana jika kejadian seperti ini terulang kembali? Ucap Bima yang kalut. Panas Pati, panggil Krama Sengkono. Mendekat ke arah mereka, Banaspati kini berjalan seperti seorang anak kecil, tapi di sekitar tubuhnya menghilang. Apa? Ucapnya saat sudah sampai di depan mereka. Jaganan Gendiswari, aja sampai lu ngeseko kene, ujar Krama Sengkono. Awalnya dia menolak, katanya tidak ada urusan dengannya mengenai sosok Gendiswari. Banaspati hanya menerima perintah dari Cempaka Kuning. Ora gelem kowe cah, ora gelem manut karo aku, ucap Bima lirih. Mereka semua terkesiap, terutama Banaspati yang tiba-tiba saja bersimpuh di depan Bima. Ngapunten Nyai, kula siap jagani Kediswari teng mriki, ucapnya. Ya wis kono, lanjut Bima sambil tersenyum lembut. Mendengar itu, Banaspati kembali menjadi sosok yang bola api dan terbang mengitari Kediswari yang masih duduk bersimpuh di lapangan depan pendopo. Nyai, ucap Pak Arif. Bima yang mendengar itu tersenyum. Ini Bima Pak, tadi hanya pura-pura, biar dia mau menjaga Kediswari, ucapnya terkekeh dengan apa yang dia lakukan barusan. Sialan kamu Bim, aku pikir kamu dirasuki sosok itu lagi. Energi kalian benar-benar sudah bercampur, kata Pak Arif. Sedangkan Krama Sengkono yang mendengar itu justru tertawa melihat Bima yang dengan persis bisa menurunkan sosok Cempaka Kuning. Rene, wes ditunggu Simbah, ujar Krama Sengkono. Bima dan Pak Arif mendekat ke arah Krama Sengkono. Kali ini Pak Arif menggendong Maya. Krama Sengkono memegangi pundak mereka. Sekali lagi sensasi yang tidak mengenakan terjadi. Bima merasa terhimpit sesuatu yang menyesakan. Menghirup napas dalam-dalam, Bima mencoba mengatur napasnya. Dia tidak begitu suka perjalanan seperti ini. Ingin rasanya ia segera kembali ke dunia manusia. Terlihat Simbah sudah berdiri di depan gubuk. Senyumnya mereka melihat mereka semua berjalan ke arahnya. Assalamualaikum, ucap Bima dan Pak Arif serentak. Waalaikumsalam. Piye, wes rampung, ujarnya dengan senyum yang mendamaikan. Sampun Bah, tapi, ucap Pak Arif yang segera dipotong oleh Simbah. Wes, aku wes ngerti. Kene doliren sek, sadurunge bali, pintanya sambil menuju ke arah amben yang ada di sebelahnya. Berjalan mereka bertiga duduk di amben itu, sedang Mbak Maya yang kembali tidak sadarkan diri ditidurkan di amben di dalam gubuk. Beberapa saat mereka terdiam. Simbah mung duwe iki, diombe sek ben seger, ucapnya sambil menyodorkan kendi coklat dari tanah liat. Mereka bertiga meminum bergantian. Rasa dahaganya membuat air dalam kendi itu seketika habis tidak tersisa. Energi mereka kembali pulih. Tampak luka-luka lebam yang ada di tubuh mereka juga lambat laun menghilang. Bah, niki niku toyo nopo toh? Kok ajaib? Ucap Bima.
Serentak mereka yang ada di sana tertawa. Tiap kali Bima menanyakan sesuatu yang di luar nalar, pasti selalu ditertawakan. Bim, kamu itu sudah melewati sesuatu yang di luar nalar. Apa perlu pertanyaan seperti itu? Ucap Pak Arif yang masih terkekeh. Sebal karena ditertawakan, kini Bima memilih untuk diam. Pikirannya masih mengingat-ingat kejadian yang telah dilaluinya. Mbak Maya gimana, Pak? Tanya Bima pada Pak Arif setelah sekian lama diam. Ada setitik keraguan yang muncul di wajahnya. Bima mengamati lekat-lekat wajah laki-laki parubaya yang ada di depannya saat ini. Ia terlihat kelelahan di setiap guratan wajahnya. Maya sudah terlalu lama di sini, Le. Ora gampang. Balik sukmo sewes kepacut urip ning kene suwe. Ujar si Mbah. Terus pripun, Mbah? Ucap Bima sedikit kecewa. Bagaimana jika nantinya sukma Mbak Maya tidak bisa kembali lagi ke tubuhnya? Perjalanan ini terasa percuma jika akhirnya Bima tidak bisa menolong sepupunya. Wis, ora usah sumeleng. Kabeh ana carane. Ora gampang, tapi mesti ana solusine. Ujar Simba yang kini membelai kepala Bima dengan lembut. Dia tahu kekhawatiran yang menggelayuti batin Bima. Memang tidak mudah, tapi sebagai manusia semestinya selain berdoa mereka juga harus berusaha. Aku salah. Tak pikir gue durung siap nyekeli cempaka kuning, kata Simba yang saat melihat senjata mata tombak yang masih dipegangi oleh Bima. Mendengar itu semua menoleh ke arah Simba yang kini tengah berdiri memunggungi mereka. Ngapunten, Mbah, kul bedi tanglet. Kok saged Bima mendit pusaka niku? Ujar Pak Ari penasaran. Kejadian Bima memanggil pusaka cempaka kuning benar-benar di luar dugaannya. Cempaka kuning adalah senjata yang luar biasa mematikan. Bagaimana bisa Bima mengambil pusaka itu, sedang saat ini dirinya belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatannya. Takdir sing milih, Le. Aku yo ora iso jawab. Kabeh iku wis kersane Gusti. Tapi tak delok yen kono ngono sementara yo ben pusaka kuwi ditinggal ning kene. Nek wis wayahe Bima siap, ben mengko teko marang awake dhewe. Jelas Simba. Bima yang mendengar hal itu kembali teringat dengan kejadian yang ia lalui saat dirinya merasa benar-benar marah dengan gendis Mari. Bima tahu apa yang ia lakukan, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, seolah ada sosok yang berperan menggerakkan badannya untuk melakukan sesuatu. Aku wis pesen karo kowe, Torif. Ajar nang putuku iki ben iso nulungi wong. Tapi kowe nekat gorene, kata Simba sambil melihat Parip tajam. Ngapunten, Mbah. Niki salah kula, ucapnya sambil menundukkan kepala. Wis, sing wis kedadian yo wis. Kabeh iki pelajaran. Saiki kowe jan karapan gawe sukmane putuku balik kaya mbiyen maneh, kata Simba. Carane pripun, Mbah? Tanya Bima. Tetapi sebelum mendengar jawaban Simba, seketika pandangannya memburam. Dirinya merasa ditarik ke belakang. Tersentak, Bima kembali ke dalam tubuhnya. Mengereja Bima sudah berada di ruang keluarga rumah budenya. Memejamkan mata, dia masih mencoba beradaptasi. Beberapa saat yang lalu dirinya masih duduk di gubuk di tengah hutan belantara. Tapi tiba-tiba dia sudah berada di rumah budenya lagi. Tubuhnya merasa pegal, terlebih di bagian punggung dan dada. Merasa kelelahan bisa merebahkan dirinya telentang. Melihat hal itu, Sekar berlari ingin memeluk anaknya. Tapi Pak Arif yang sudah berdiri mencegah. Saat ini energi yang berada di tubuh Bima masih belum stabil, dan itu bisa berpengaruh pada diri Sekar. Pak Arif minta mereka segera menyiapkan bunga macan kera untuk digunakan mandi Bima dan dirinya, agar bisa menetralisir energi negatif yang masih menempel di tubuh mereka berdua. Segera Sekar dan Banyu berlari untuk menuju ke arah dapur dan menyiapkan apa yang Arif minta. Suasana di ruang tamu masih mencekam. Dilihatnya beberapa sosok masih mondar-mandir mengamati mereka. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Arif kembali lagi duduk bersila, merapalkan doa. Angin dingin berhembus.
Perlahan sosok yang dari tadi mengganggu mereka mulai menghilang. Sedangkan Bima masih tidur merebahkan badannya. Astaga, kenapa capek sekali? Batin Bima sambil menatap ke arah langit-langit ruang keluarga itu. Tersentak, dia teringat dengan kondisi Mbak Maya. Dia segera bangkit memastikan apakah sepupunya itu sudah bangun. Tapi dugaannya salah, Maya masih tertidur lelap, walau asap hitam yang menyelimutinya sudah semakin memudar. Bagaimana Rip? Kata Pak Ade ketika Arif selesai bersila dan duduk menyadarkan tangannya. Setelah aku dan Bima bersih-bersih, akan aku jelaskan semuanya, ujarnya singkat sambil merebahkan diri dan menutup matanya. Melihat itu Bima tersenyum. Perjalanan yang dilakukan benar-benar membuatnya semakin yakin akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang kembali ke dapur, semua sudah disiapkan. Bima dan Pak Arif bergantian memakai kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun sebelum itu bunga macan kerah yang sudah disediakan di atas tampah dibacakan doa terlebih dahulu oleh Pak Arif. Segera setelah ritual pembersihan diri selesai, mereka semua kecuali Bude berkumpul di taman belakang rumah. Kopi panas terlihat mengepul dari gelas cangkir di depan mereka, kecuali Bima. Dia minta untuk dibuatkan segelas besar susu coklat panas kesukaannya. Rokok sudah terselip di kedua jarinya. Tidak ada rasa sungkan lagi dalam diri Bima saat merokok di depan kedua orang tuanya. Gimana Arif? Sekali lagi Pak Ade bertanya pada Pak Arif. Sejenak Pak Arif diam dan menghisap rokoknya yang dalam. Masih ada yang perlu aku lakukan. Dan sekarang aku juga butuh bantuan dari kalian semua, ucapnya. Maksudnya, apa semua ini belum berakhir? Tanya Banyu, yang mulai khawatir lagi seketika dia melihat anak sematawayangnya. Sedari tadi malam dia begitu panik saat Bima tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Hampir saja dia nekat ingin membangunkan Bima. Saat ini, Sukma Maya memang sudah berada di tubuhnya. Tapi dia sudah terlalu lama berada di dimensi astral. Jelas Pak Arif. Lalu bagaimana Rip? Lanjut Pak Ade yang kini mulai kembali terlihat resah. Bisakah kalian membawa dokter ke sini? Dan setidaknya memberikan asupan nutrisi untuk Maya, ujar Pak Arif, tidak menjawab pertanyaannya Pak Ade. Meskipun Sukma Maya sudah kembali, tapi kesadarannya belum pulih, sedang raganya juga memerlukan nutrisi untuk bisa terus bertahan hidup. Bisa, akan aku lakukan, tegas Pak D yang akan berusaha apapun untuk memastikan keselamatan putrinya. Tanpa minta penjelasan dari Arif, dia tahu kalau itu dimaksudkan agar putrinya tetap bisa bertahan dengan adanya nutrisi yang masuk. Setelah ini, beristirahatlah. Aku dan Bima membutuhkan banyak tenaga untuk memulihkan diri. Bima sudah mengalami kejadian yang luar biasa malam ini. Dia benar-benar hebat, ujar Pak Arif tersenyum bangga. Memang benar, tanpa dia duga, Bima memang orang yang benar-benar istimewa. Begitu malas membuka mata, seolah kasur yang Bima gunakan untuk tidur begitu menempel di punggung Bima. Entah kenapa badannya begitu terasa lelah sekali sampai dia bisa tidur hampir 12 jam lebih. Enggan untuk beranjak, Bima mengamati kondisi kamarnya kali ini. Beberapa hari yang lalu, dia merasakan ketakutan dengan apa yang dia lihat. Sekarang rasanya kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Beranjak dia membuka pintu dan berjalan untuk menuju kamar mandi. Para orang tua ternyata sudah berkumpul di dapur. Wajah mereka terlihat lebih baik daripada kemarin malam. Bim, sudah bangun kamu, ujar Banyu yang melihat kehadiran Bima. Mendengar itu sontak Sekar segera bangkit menuju Bima. Dia memeluk kencang anak sematawayangnya itu. Pak Arif sudah menceritakan semua yang kamu lalui, Bim. Maafkan ibu ya, Bim, ujarnya lirih sambil berurai air mata. Ibu gak salah. Ini semua sudah menjadi takdir Bima, Bu, kata Bima yang merasa canggung dipeluk oleh ibunya di depan semua orang. Melepaskan Bima, Sekar meminta Bima agar mandi dan segera makan untuk memulihkan kondisinya. Mbak Maya gimana, Bude? Ujar Bima setelah selesai mandi dan menyempatkan diri melihat kondisi sepupunya. Udah baik kan, Bim? Sudah tidak meronta-ronta lagi. Makasih ya, Bim. Mau nolong Maya, ucap Bude melihat ke arah Bima.
Tersenyum Bima menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali ke arah belakang rumah. Masih ada 7 hari lagi. Bim, sini, ucap Pak Arif yang sedang duduk di taman bersama dengan Pak Ade dan budenya serta bapaknya. Apanya yang 7 hari, Pak? Tanya Bima saat sudah berada di depan mereka. Sukma dari Maya harus disempurnakan, Bim. 7 sendang. Kita harus mencari air 7 sendang itu sebelum malam Selasa Kliwon, jelasnya. Maksudnya, Pak? Kata Bima masih tidak mengerti. Kamu tahu kan kondisi Sukma Maya saat ini? Tanya Pak Arif mengangguk. Bima mengerti bahwa Sukma dari Maya sebetulnya masih terjebak oleh sosok Diswari. Dia teringat dengan sisir kayu. Pak, sisirnya di mana? Tanya Bima panik. Aku simpen, Bim. Aku belum menghancurkannya. Jika aku hancurkan sekarang, pasti Sukma Maya juga akan terus berada di sana bersama Diswari, kata Pak Arif sambil menghela napas panjang. Lalu setelah ini apa yang harus kita lakukan, Pak? Ucap Bima bersemangat. Semangatmu benar-benar luar biasa, Bim. Apa Simba tidak memberitahumu? Tanya Pak Arif. Dengan menggeleng, Bima tidak mendapati pesan apapun yang disampaikan oleh Simba sewaktu berada di sana. Simba meminta aku untuk mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon. Dengan begitu, kita bisa menyempurnakan Sukma Maya, ujar Pak Arif. Pak Ade dan bapakmu sedang mencari informasi, Bim. Sendang mana saja yang harus kita datangi? Kata Pak Ade sambil menaruh HP-nya di atas meja. Sedang Banyu masih sibuk mencari informasi tempat-tempat yang memiliki sendang yang bisa mereka kunjungi dalam waktu 7 hari. Terus setelah kita melakukan ritual di sendang itu, Mbak Maya bisa seperti dulu lagi, Pak? Tanya Bima pada Pak Arif. Dia hanya mengangkat bahunya. Semoga aja, Bim. Yang lebih penting lagi setelah kita selesai dengan ke-7 sendang itu, kita harus segera menghancurkan benda terkutuk itu, ucap Pak Arif sambil menerawang jauh. Bima kira semua sudah selesai, tapi ternyata masih ada hal yang harus dia lakukan. Mungkin sekali lagi dia akan meminta petunjuk Rama Sengkono, bertanya apa yang harus ia lakukan kali ini. Tapi dia juga teringat perkataan Pak Arif untuk tidak berpangku tangan dengannya. Karena sejatinya mereka juga makhluk Tuhan yang bisa tergoda dengan tipu daya setan. Malam ini kita mulai perjalanan untuk menuju sendang yang pertama, ucap Banyu menaruh HP-nya di atas meja. Mendengar hal itu, setiap orang yang ada di taman memandang Banyu. Tersenyum, Banyu mengatakan kalau dia sudah mendapatkan informasi tentang sendang yang tidak jauh dari rumah mereka. Konon tempat itu sering dijadikan sebagai tempat pemujaan, dan tantangan mereka kali ini, sendang itu berada di salah satu kaki gunung yang melegenda di wilayah mereka.